Perkenalkan, nama saya Rizky Rivaldi. Saya akan mempresentasikan besaran gelombang. Abstrak besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perubahan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran gelombang. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET, Claudel Simulation, yang disimulasi yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh praktikum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umumnya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Latar belakang: suatu fisika yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang. Seperti diketahui bahwa gelombang merupakan satu sistem kerja yang memanfaatkan getaran yang merambat pada suatu benda atau media lainnya. Gelombang ini biasanya dapat membawa untuk merusakkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ciri khas dari sistem kerja gelombang yaitu menghabiskan bentuk menonjol dan cekung, untuk bisa disebut juga dengan bukit dan lembah. Dan lembah terjadi dari sumber getaran kemudian merambat dan sampai ke pada benda atau tempat lain. Gelombang terbagi menjadi kelompok gelombang berdasarkan arah rambat dan kelompok gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang arah rambat. Gelombang dapat dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Sedangkan berdasarkan media perambatan gelombang dikelompokkan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektronik. Tujuannya memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, menganalisis besaran-besaran gelombang, menghitung besaran-besaran gelombang, menentukan nilai dari besaran gelombang. Permasalahannya kita nanti selesaikan bagaimana memainkan konsep dasar perambatan gelombang, bagaimana mengenal dan memahami besaran gelombang, bagaimana menganalisis besaran gelombang, bagaimana menghitung besaran gelombang, dan juga bagaimana menentukan nilai besaran gelombang. Dan besaran gelombang bisa dilihat di sini adalah gambaran. Gelombang adalah energi yang merambat dari titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang transversal. Terdiri dari lurus dengan arah gelombang. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dan getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan gerangan. Ini bisa dilihat, ini adalah gambar-gambarnya. Pada umumnya, gelombang diamati dinyatakan pada frekuensi longitudinal. Fungsi longitudinal ya. Ini misalnya keterangannya Y getaran vertikal, M, YM amplitudo, KX fase gelombang, W frekuensi sudut atau radian, K bilangan gelombang. Parameter gelombang umumnya di antara amplitudo gelombang panjang dan gelombang periode, dan sini ada flowchartnya, bisa dilihat buku simulasi PET, aturan simulasi menggunakan suatu kembangan on, aturan menggunakan posisi non dan sebagainya. Alat yang kita gunakan LinkPad dan komputer. Prosedur kerja: buka simulasi PET. 2. Atur simulasi menjadi axolotl. 3. Aturan simulasi menjadi no-n. Aturan damping komposisi non dan transisi komposisi high, serta tampilkan rules dan frekuensi lain. Aturan memperoleh frekuensi pada simulasi. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Hitung banyak gelombang yang terjadi.
Hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan keterlambatan gelombang tersebut. Kemudian catat data hasil yang telah didapat ke dalam tabel. Dan pengolahan data kita dikasih oleh tugas kita adalah amplitudenya 0,6 cm sama dengan 0,006 meter m. Frekuensinya 0,6 sampai 30 Hz. Dan ini analisis data yang saya dapatkan. Dan kesimpulannya, dasar percobaan telah dilakukan menjadi simulasi PET. Kita dapat memahami gelombang adalah prosedur perambatan yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang seperti amplitude, proses gelombang dengan menggunakan persamaan. Saran saya, sebagai dalam melakukan percobaan ini, dilakukan dengan teliti agar dapat memperoleh data yang tepat. Pada percobaan ini sebaiknya memiliki referensi yang cukup banyak agar dapat memudahkan dalam memperoleh data. Banyak melakukan latihan menggunakan simulasi PET. Sekian, terima kasih.